warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya, Hersy Arif dari Forum News Network. Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memenuhi tantangan Menteri Keuangan Sri Mulyani soal data transaksi keuangan mencurigakan sebesar 300 triliun di kementerian yang dipimpin oleh Sri Mulyani itu. Ketua PPATK Ivan Yustiavandana menyatakan Senin kemarin, tanggal 12 Maret 2023, dia telah mengirimkan datanya secara lengkap ke Kementerian Keuangan, mulai dari jumlah nilai nominal sampai data individual masing-masing pegawai di Kementerian Keuangan yang dicurigai melakukan transaksi tindak pidana pencucian uang. Rekapitulasi yang kami kirim ke Kementerian Keuangan merupakan daftar seluruh dokumen informasi hasil analisis beserta jumlah nilai nominal yang terindikasi terkait dengan tindak pidana pencucian uang. Informasi tersebut sesuai dengan yang tertuang dalam data individual masing-masing kasus yang telah disampaikan sepanjang kurun waktu tahun 2009 sampai 2023, itu tegas Ivan. Soal adanya data transaksi mencurigakan berupa tindak pidana pencucian uang senilai 300 triliun itu menjadi polemik antara Menko Polhukam Mahfud MD dan Ketua PPATK Ivan Yustiavandana di satu sisi versus Menteri Keuangan Sri Mulyani. Menko Polhukam Mahfud MD yang pertama kali mengungkapkannya selesai menyampaikan ceramah di kampus Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Kamis pekan lalu. Saat itu Mahfud mengaku baru saja dia menerima laporan dari PPATK ada transaksi mencurigakan sebesar 300 triliun di Kementerian Keuangan dan yang terbanyak itu terjadi di Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Ini jadi heboh karena kan kita dalam beberapa waktu terakhir ini dihebohkan oleh adanya transaksi keuangan yang mencurigakan yang dilakukan oleh Rafael Alun Trisambodo, pegawai pajak sebesar 500 sampai 500 miliar. Itu temuan PPATK dan juga kemudian adanya terbongkarnya praktek gaya hidup mewah di kalangan pegawai Bea Cukai. Yang terungkap itu Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto dan kemudian menyusul Kepala Bea Cukai di Makassar, yakni Andi Pramono bersama anak dan istrinya. Siang harinya selesai menyampaikan ceramah di kampus Universitas Islam Yogyakarta (UII), Mahfud menyebut secara detail transaksi itu melibatkan 460 pegawai Departemen Keuangan, ya. Dan data tersebut itu sudah disampaikan oleh ke Kementerian Keuangan dan itu transaksinya itu terjadi antara tahun 2009 sampai 2023. Namun kata Pak Mahfud waktu itu tidak ada informasi mengenai tindak lanjutnya dan baru ribut setelah kemudian menjadi kasus seperti Rafael. Ada 160 laporan lebih, 160 laporan lebih sejak itu tidak ada kemajuan informasi. Sudah dikumulasikan semua melibatkan 460 orang lebih ke kementerian itu yang akumulasi terhadap transaksi yang mencurigakan itu bergerak di sekitar 300 triliun. Tapi sejak tahun 2009 karena laporan tidak diupdate, tidak diberi informasi respon. Kadangkala respon itu muncul sesudah menjadi kasus, kayak yang Rafael tuh jadi kasus selalu dibuka, loh ini sudah dilaporkan dulu kok didemand gitu, baru sekarang bisa. Dulu Angin Prayitno sama, nggak ada yang tahu sampai ratusan miliar diungkap oleh KPK baru dibuka gitu. Menanggapi pernyataan Mahfud MD, Sri Mulyani mengaku tidak tahu menahu soal itu. Jadi dia menyampaikan itu di Solo ketika dia mendampingi Presiden Jokowi melakukan inspeksi mendadak ke kantor pelayanan pajak di Kota Surakarta di Solo, ya. Sri Mulyani mengaku bahwa dia sudah menerima surat dari PPATK, tapi dia tidak tahu angka 300 triliun itu angkanya dari mana gitu. Dia malah berbalik bertanya. Menanggapi pernyataan Sri Mulyani, Ketua PPATK Ivan Yustiavandana menjelaskan kepada wartawan bahwa dalam kurun waktu tersebut, PPATK telah mengirimkan 200 laporan dengan data berupa jumlah nominal dan individu-individunya.
Namun dalam jumpa pers bersama dengan Menko Polhukam Mahfud MD, Pak Sri Mulyani kembali menegaskan bahwa dia tetap pada pernyataan semula, tidak tahu menahu mengenai angka 300 triliun tersebut karena itu tidak ada dalam laporan, dalam surat yang diterima dari PPATK. Mengenai 300 triliun. Sampai siang hari ini saya tidak mendapatkan informasi 300 triliun itu ngitungnya dari mana, transaksinya apa saja, siapa yang terlibat. Jadi dalam hal ini teman-teman media silahkan nanti mungkin bertanya kepada Pak Ivan. Karena sampai hari ini di surat yang Pak Ivan sampaikan kepada saya hari Kamis, surat tersebut menyangkut jumlah surat yang disampaikan PPATK pada kami dan list dari kasusnya, tidak ada angka rupiahnya. Jadi kalau hari ini teman-teman media menanyakan kepada saya, jawaban saya tetap sama seperti kemarin karena saya nggak ada tambahan informasi. Nanti saya sudah kontak Pak Ivan, saya juga seizin Pak Mahfud ya Pak Mahfud. Iya. Saya tanyakan kepada Pak Ivan 300 triliun itu seperti apa Mbok? Ya disampaikan aja secara jelas kepada media. Siapa-siapa yang terlibat, pohon transaksinya seperti apa, dan apakah informasi itu bisa di-share ke publik, apakah informasi itu menjadi bukti hukum, monggo, makin detail makin bagus. Saya juga ingin tahu supaya saya tahu siapa saja yang makin terlibat sehingga pembersihan kita juga lebih cepat. Jadi informasi 300 triliun sampai siang hari ini saya tidak bisa menjelaskan karena saya belum melihat angkanya, datanya, sumbernya, transaksi apa saja yang dihitung, siapa yang terlibat, gitu ya. Nanti kita tindak lanjuti dengan Pak Ivan karena Pak Mahfud akan pergi dinas ke luar negeri, saya akan tetap aja mengontak Pak Ivan untuk mendapatkan data itu dan saya sudah menugaskan kepada Pak Wamen, Pak Irjen, Pak Dirjen Pajak, Dirjen Bea Cukai untuk semuanya melakukan follow up. Ada data baru, kita terus tindak lanjuti. Sri Mulyani merasa dirugikan dengan persepsi yang muncul di publik bahwa terkesan Kementerian Keuangan mengabaikan laporan itu dan tidak mengambil langkah-langkah pencegahan, apalagi tindakan. Sri Mulyani menjamin dia akan menindaklanjuti setiap laporan dari PPATK. Banyak persepsi dan impresi kesan dari publik bahwa saya mendapatkan informasi lengkap dari PPATK. Katakanlah seperti kasus RAT. Kasus ini disampaikan oleh Pak Mahfud sejak 2013, informasinya ada. Tapi di kami, PPATK menyampaikan informasi baru 2019. 4 surat menyangkut saudara RAT, 4 surat dari PPATK. 4-empatnya menyangkut transaksi yang nilainya antara 50 juta sampai 150 juta. Kecil banget dibandingkan sekarang yang terbuka kepada publik. Poin saya, Pak Mahfud sebagai Ketua Dewan Pengarah untuk tindak pidana pencucian uang mendapatkan informasi yang lebih lengkap dan lebih detail. Kami tidak mendapatkan seperti itu, tapi ini menjadi evaluasi kita bersama. Namun banyak informasi yang detail mengenai pencucian uang itu disampaikan PPATK langsung kepada Pak Mahfud dan ke instansi aparat penegak hukum. Jadi mungkin impresi bahwa seolah-olah itu adalah datanya semuanya identik ke kami, mungkin saya akan sampaikan sepanjang ini di Kementerian Keuangan, saya akan meyakinkan dan menjamin kami akan pasti tindak lanjuti. Kalaupun mentok nanti saya lampor kepada Pak Mahfud, Pak ini sudah mentok, saya nggak bisa lewat dari sini atau kami tidak mendapatkan informasi lebih banyak selain yang bisa kita dapatkan. Jadi spirit kerjasama antara Pak Mahfud dengan kita akan terus kita lakukan secara erat karena kepentingan kita sama, kepentingan untuk membangun Indonesia lagi, membangun Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai, membersihkan dari mereka yang kotor dan koruptif dan memberikan dukungan bagi mereka yang sudah bekerja dengan baik dan jujur. Itu adalah tugas saya sebagai Kementerian Keuangan. Saya senang dibantu
dalam hal ini oleh Pak Mahfud maupun instansi-instansi lain. Semakin cepat tentu semakin baik, karena buat kami ini adalah suatu pekerjaan yang akan terus kita lakukan sebagai satu tanggung jawab bendahara negara melaksanakan tugas mengelola keuangan negara dengan baik. Pernyataan Sri Mulyani inilah yang kemudian direspon kembali oleh Ivan dengan menyatakan bahwa mereka sudah mengirimkan itu ke Kementerian Keuangan hari Senin ya, karena menurut Ivan penanganan data serta pemenuhan permintaan informasi dari Kementerian Keuangan itu menjadi prioritas PPATK. Ini kata dia sebagai upaya membantu penerimaan negara serta mendukung Kementerian Keuangan dalam memperkuat akuntabilitas kinerja sebagai bendahara negara. Ivan mengklaim hasil pemeriksaan tersebut adalah penilaian akhir dari analisis yang dilakukan secara independen. Analisis yang dilakukan oleh PPATK itu kata Ivan itu telah objektif dan profesional untuk ditindaklanjuti dengan pemeriksaan oleh penyidik atau kementerian, lembaga maupun pihak-pihak lainnya yang berwenang. Ini saya jadi teringat pernyataan dari mantan wakil ketua KPK, yakni Saud Situmorang, yang dia bilang bahwa laporan-laporan dari PPATK itu ibarat bola itu sudah matang ya, tinggal ditendang saja menjadi gol gitu ya. Jadi sebenarnya ini nggak sulit buat aparat penegak hukum maupun kementerian untuk menindaklanjutinya asal mau ya. Nah, sekarang kalau sudah begitu, Ibu Sri Mulyani dan jajaran di Kementerian Keuangan tidak boleh ngeles lagi. Kendati tindak pidana pencucian uang ini adalah domain penegak hukum, bukan domain dari kementerian, namun data dari PPATK itu kan setidaknya bisa untuk mencegah kasus serupa Rafael Alun, Eko Darmanto, dan Andi Pramono itu terulang kembali. Khususnya dalam kasus Rafael Alun misalnya, PPATK itu sudah memberikan laporan ke KPK sejak tahun 2012, dan ini Inspektorat Keuangan, Departemen Keuangan sudah dapat. Namun pada waktu itu KPK tidak bergerak dengan alasan Rafael itu masih belum menjadi eselon 3. Dengan begitu bukan domain dari KPK. Rupanya untuk ada kesepakatan, ada aturan semacam itu ya, bahwa untuk kasus-kasus korupsi itu ditangani oleh KPK itu minimal adalah eselon 3. Nah, ini kalau dengan menyimak apa yang terjadi pada Rafael Alun, kalau Anda masih belum eselon 3 aman Anda melakukan korupsi, jangan terlalu gede-gede gitu, karena ini belum masuk domain dari KPK. Andai saja sejak awal mekanisme internal di Kementerian Keuangan berjalan, harusnya kasus semacam Rafael Alun ini tidak perlu terjadi dan ditangani setelah dia meledak menjadi kasus besar. Ini berkat kinerja dari para netizen. Saya harus menggunakan kata ini berkat kinerja dari para netizen. Kan ini yang membongkar kan kasus ini, para netizen yang bermula dari peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandi Saputra, putra Rafael Alun, ya, menganiaya seorang remaja bernama David Horela. Dari situ kemudian kita tahu, ini bahwa gaya hidup yang luar biasa dari pegawai pajak yang ternyata baru eselon 3. Kalau saja sejak ada data dari PPATK itu ditindaklanjuti, ya, harusnya orang seperti Rafael ini nggak bisa mendapat promosi jabatan sampai kemudian dia menjadi kepala bagian di Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Selatan, dan ini kalau kepala bagian ini masuk ke eselon 3 ya. Dan tentu saja kenapa? Karena tadi sejak awal dia udah punya data-data transaksi yang mencurigakan. Masa orang seperti ini biarkan mendapat promosi, dan dengan mendapat promosi naik jabatan kan peluang dia untuk melakukan penyimpangan atau korupsi macam ini menjadi semakin besar gitu. Dan sampai sekarang ini saja kan transaksi keuangan yang mencurigakan Rafael itu juga mencapai 500 miliar, belum lagi temuan bukan banker ya, ini deposit box-nya di salah satu bank itu jumlahnya 37 miliar, belum lagi aset-aset dia berupa rumah mewah, kendaraan, dan sebagainya yang tersebar di mana-mana. Mudah-mudahan setelah PPATK memberikan data yang lengkap, itu kita tidak mendengar lagi adanya dalih dari Ibu Sri Mulyani dan jajarannya bahwa mereka belum menerima datanya. Atau kalau mereka sudah menerima datanya, mereka akan bilang, oh ini kan domain dari aparat penegak hukum. Kalau di kementerian itu domainnya soal penegakan disiplin, ya paling hukumannya itu penundaan kenaikan pangkat, terus kemudian demosi atau pemecatan, ya data-data ini saya kira bisa digunakan untuk macam-macam. Jadi tidak boleh lagi terjadi ada ngeles di antara kita. Saya Hersbun Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.